keluhannya kepencet mungkin ya Mas Riko ya? Iya, sorry, 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 Dok. Nggak apa-apa Mas Riko. Lanjut, Ini lanjut, lanjut. enteritis dan gastroenteritis pada kucing dan anjing gitu ya. Jadi enteritis itu adalah radang usus halus dan sedangkan gastro itu radang pada gastrik atau lambungnya. Nah, keduanya itu disebabkan oleh berbagai agen, jadi tidak spesifik dalam satu agen. Biasanya karena infeksi dari toksin makanan, kemudian ada pengaruh dari imunologinya juga. Nah, atau mungkin juga diperparah karena adanya panleukopenia. Nah, untuk gejalanya sama, muntah, diare, nafsu makan menurun. Nah, ini ada perut nyeri. Biasanya kita bisa dengarkan dengan stetoskop juga ya apa yang terjadi biasanya kalau enteritis dan gastroenteritis. Dan ini perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan juga untuk membedakan atau diferensial diagnosa dengan kasus yang lain. Kemudian yang ketiga ada infeksi parasit usus atau kita sebutnya helminthiasis. Ini juga bisa di eh, kucing maupun anjing ya. Jadi helminthiasis itu macam-macam. Jadi kalau di manusia mungkin yang sering kita lihat atau yang sering kita temui itu adalah nematoda, tapi kalau di anjing dan kucing itu tidak hanya nematoda saja, tetapi juga kestoda. Nah, untuk cacing ini banyak sekali ya, teman-teman. Ini pernah dipelajari di materi parasit ya, teman-temannya. Jadi kalau helminthiasis ini misalnya ada cacing gelang itu toxocara ya. Itu spesifik di anjing itu disebutnya Toxocara canis, sedangkan kucing itu kati ya. Nah, penularannya itu dari tanah, makanan, menjilat tubuh, atau bahkan transplasenta, atau juga bisa transmammary ya pada anjing dan kucing yang sedang atau setelah melahirkan. Nah, dari cacing sendiri itu macam-macam tergantung dengan uh, keunikannya masing-masing dari cacing tersebut. Jadi bisa, mohon maaf ya teman-teman. Jadi kalau cacing, mohon maaf ya teman-teman ini kalau ada bocil di rumah nih. Jadi karena lagi Ada. libur. Iya, jadi oke. Nah, cacing tadi ya tergantung dengan periode infeksinya. Jadi masing-masing cacing itu berbeda. Nah, biasanya kalau di anjing itu paling sering kita temukan adalah ankylostoma, golongan cacing tambang. Nah, uniknya kalau ankylostoma ini teman-teman ya, jadi ankylostoma itu ternyata ada yang ditemukan sudah resisten terhadap beberapa obat cacing gitu dan kebanyakan yang ditemukan adalah ankylostoma. Mungkin dari banyak mekanisme dia yang kuat nih ha, ankylostoma. Meskipun tidak menutup kemungkinan yang lain juga bisa terkena, cuman memang penelitian yang paling banyak yang saya temui itu lebih banyak ke ankylostoma. Terus kemudian selain itu bisa juga cacing cambuk. Cacing cambuknya anjing itu bisa trikuris ya. Nah, ini juga karena misalnya dari lingkungan atau dari makanan yang tidak matang. Nah, ini gejalanya bisa diare, kemudian berat badan turun. Jadi kalau di gastrointestinal itu agak susah membedakan ini di mana ya, karena apa ya begitu ya. Jadi karena mirip-mirip begitu ya teman-teman ya. Hampir semuanya diare, hampir semuanya muntah, hampir semuanya kolik atau sakit perut begitu ya. Jadi kita butuh yang namanya peneguhan diagnosa untuk menentukan ini akibat dari infeksi apa.
Nah, selain itu juga ada lagi cacing pita nih. Biasanya apa nih teman-teman ya? Yang didapat di Pilidium ya biasanya ya, di Pilidium caninum. Nah, ini punya apa istilahnya vektor ya. Jadi karena dia itu ada kutu, biasanya karena dia terinfeksi kutu. Nah, penularannya justru dari situ. Di Pilidium itu biasanya justru malah tidak gejala ya, seringnya tidak ada gejala, tapi mungkin hanya gatal di sekitar anus. Nah, kalau misalkan kita lagi inspeksi, lagi kita anamnesa begitu ya, terus kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, biasanya kita lihat juga orang-orang owner gitu ya, owner itu bilang bahwa ini diare. Nah, kita jangan langsung percaya dulu ya benar diare apa enggak gitu. Kadang cuma lembek aja mereka bilang diare. Biasanya saya lihat dulu anusnya kotor atau bersih. Terus kemudian ada nggak nampak yang gerak-gerak gitu ya. Atau luka justru karena dia menggesek pantatnya begitu. Nah, ini biasanya terlihat di feses atau di anus itu seperti beras ya teman-teman ya, apa ya, putih gitu ya. Nah, dan ini juga zoonosis. Hati-hati ya teman-teman ya, apalagi yang punya anak kecil atau teman-teman sendiri. Kadang itu kalau kita di klinik kan SOP-nya sudah punya ya. Kita harus pakai gloves, kemudian cuci tangan dan segala macam. Tapi kalau lagi riuh atau lagi kudit gitu ya di klinik, biasanya kita sering lupa. Kita ada yang gatal di muka atau gimana, kita langsung aja pegang kayak gitu tanpa cuci tangan. Tuh. Nah, kemudian ada IBD, IBD, inflammatory bowel disease. Ini sebenarnya agak jarang juga di tempat saya ya teman-teman ya. Mungkin di tempat teman-teman juga ada. Cuman sering ditemukan di tempat klinik lain. Nah, IBD itu inflammatory bowel disease ya. Jadi penyakit kronis dengan peradangan pada gastrointestinal yang menyebabkan muntah, diare, penurunan berat badan, sama ya teman-teman ya gejalanya. Nah, diagnosa yang bisa dilakukan, diagnosa laboratorium yang bisa dilakukan itu pemeriksaan darah lengkap, kemudian tes feses, USG abdomen, atau bahkan endoskopi atau biopsi usus. Tuh. Nah, penanganan IBD sendiri itu dengan diet ya, diet hipoalergenik misalnya, terus kemudian low fat jika ada muntah dan diare, kemudian serat tinggi untuk kolitis. Kemudian kita juga biasanya menggunakan obat anti-inflamasi, misalnya prednisolon atau budesonide gitu. Nah, kemudian herbal ya, teman-teman, herbal ini juga sering. Biasanya owner datang dengan mengeluhkan ini muntah tapi banyak rambutnya dok, terus lemas gitu. Nah, biasanya owner-owner yang seperti ini kurang menjaga atau kurang apa istilahnya itu kurang setiti atau kurang gemati apa ini Mas Riko bahasa Indonesianya ya kepada kucingnya sehingga bisa menyebabkan hairborne. Nah, karena si kucing itu terlalu sering menjilati bulunya ya. Setelah biasanya dia kan grooming sendiri. Nah, bulunya tertelan. Biasanya kalau kita sering rajin sikat, kemudian kita sisir, nah bulu-bulu yang rontok itu kan akan hilang ya teman-teman ya. Tapi kalau si owner ini biasanya tidak terlalu open dengan kucingnya, dibiarkan saja grooming sendiri setiap hari tanpa disisir dan lain-lain, biasanya hairball itu lebih mudah terjadi. Nah, bulu yang termakan tadi menumpuk dan membentuk gumpalan padat yang kita sebut sebagai hairball. Gitu. Nah, faktor resikonya biasanya karena bulunya panjang, tidak disisir tadi ya, kemudian grooming terlalu berlebihan. Grooming itu maksudnya dari si kucing itu sendiri, grooming mandiri oleh si kucing gitu ya. Terus kemudian kucingnya ada di dalam rumah,
indoor, itu biasanya dia lebih eh, faktor resikonya lebih tinggi. Kemudian usia dan juga masalah pencernaan. Kenapa masalah pencernaan? Masalah pencernaan yang buruk misalnya ya. Jadi gerakan peristaltik yang lambat itu akan menyebabkan herbal sulit keluar. Nah, gejalanya mencoba muntah atau batuk-batuk. Kalau misalkan sudah bisa muntah itu malah lebih oke ya teman ya. Tapi kalau dia masih ada di dalam, nah biasanya dia jadi tidak enak, kehilangan nafsu makan, semberit atau diare. Lesu sudah pasti. Nah, untuk penyakit gastrointestinal pada anjing sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kucing. Tadi ada enteritis, gastroenteritis, terus kemudian parvo ya. Parvo kalau di kucing kita biasanya panle, kalau di eh, anjing ditemukannya parvo. Kemudian ada hemoragi gastroenteritis, itu menyebabkan muntah hebat dan diare berdarah. Nah, yang ini karena dia sudah hemoragi, jadi fatal ya. Jadi 24 jam biasanya sudah eh dibilang ya tidak terselamatkan apa ya. Sudah sangat fatal gitu dalam waktu 24 jam. Jadi sangat cepat. Nah, kemudian bloat dan gastritis atau tuka. Nah, tuka itu adalah inflamasi pada mukosa lambung. Biasanya bisa bersifat akut atau kronik yang disebabkan obat. Itu juga bisa ya, teman-teman ya. Kemudian diet yang buruk atau infeksi, bahkan IBD juga akan menyebabkan gastritis atau tukak pada lambung. Kemudian ada eksokrine pancreatitic insufficiency atau EPI. Nah, ini teman-teman pernah nggak dapat di tempat teman-teman? Jadi, ada beberapa ras anjing itu yang rentan terkena EPI, itu biasanya ada German Shepherd, itu paling umum ya teman-teman ya. Terus kemudian bisa juga Collie, Choco, Spaniel, atau Terrier. Nah, tapi paling sering itu di German Shepherd. Nah, EPI itu merupakan gagal dari fungsi eksokrin pankreas. Jadi kan kalau pankreas itu fungsinya adalah menghasilkan amilase, lipase, protease, begitu ya. Tetapi karena gagal, itu menyebabkan makanan tidak tercerna, nutrisi tidak terserap, kemudian berat badan turun meskipun nafsu makannya tinggi. Biasanya yang datang itu bilangnya, ownernya, dok ini makannya tinggi, makannya banyak lahap, tapi kok tetap kurus ya gitu, bahkan turun berat badannya. Nah, kita bisa nih curiga, apalagi kalau German Shepherd biasanya bisa curiga ke arah sana. Salah satunya ya teman-teman ya. Jadi tidak langsung bisa mendiagnosis. Jadi tetap harus kita analisa, kita inspeksi, kita pakai diagnosa laboratorium untuk lebih pastinya. Nah, penyebab dari EPI itu macam-macam teman-teman ya. Jadi bisa juga karena inflamasi berulang yang menyebabkan rusak dari sel-sel eksokrinnya. Kemudian juga bisa genetik, tadi yang sering menyerang German Shepherd, atau juga bisa karena autoimun pada anjing. Jadi yang kena autoimun bukan hanya manusia aja ya, tapi hewan juga bisa kena autoimun. Nah, gejalanya tadi berat badannya turun, kemudian makannya banyak, jadi berat badan turun meskipun makannya banyak. Kemudian fesesnya itu biasanya lebih pucat karena mengandung lemak ya dan tidak tercerna. Terus kemudian sangat bau fesesnya. Terus bulunya kusam, mudah rontok. Ini diferensial diagnosanya bisa ke arah helminthiasis juga. Nah, kenapa bisa bulunya kusam dan mudah rontok? Itu karena defisiensi nutrisi. Kemudian juga bisa diare kronis, bersifat intermittent atau terus-menerus. Kemudian lemas, perutnya buncit karena kekurangan energi. Lemas itu kekurangan energinya. Nah, perut buncit itu juga bisa ambigu ya dengan helminthiasis. Oleh karenanya kita bisa
peneguhan diagnosa. Misalnya agak bingung nih antara epi atau ke helminthiasis. Kalau saya biasanya peneguhan helminthiasis tuh lebih gampang. Jadi dengan native dulu lah misal, kemudian uji darah misalnya. Oh ternyata kok nggak ngarah ke helminthiasis, kemudian baru ke diagnosisnya ke epi. Karena tesnya juga lumayan rumit ya kalau epi dibandingkan dengan helminthiasis. Jadi perlu dengan serum khusus trypsin-like immunoreactivity namanya ya kalau tes umum untuk epi. Terus juga bisa dengan uji kadar vitamin B12, kobalamin atau folat atau pemeriksaan fesesnya bisa menggunakan eh, lemak. Jadi kita mencari ini ada tidak lemak tak tercerna gitu. Atau paling mudah jika teman-teman di klinik ada USG, teman-teman bisa menggunakan USG jika dicurigai pankreatitis kronis, maka akan terlihat pada USG. Nah, kemudian tadi ya teman-teman ya, helminthiasis itu bisa di kucing dan anjing. Nah, uniknya helminthiasis itu bisa terjadi sepanjang tahun, kapanpun, dari hewan kecil maupun dewasa, dari jenis apapun. Jadi, eh, helminthiasis itu termasuk salah satu yang harus kita tangani secara rutin begitu teman-teman ya. Tidak hanya vaksinasi untuk parvo atau chlamydia atau dan lain-lain itu sebagainya, tetapi juga penanganan helminthiasis itu perlu difokuskan karena yang sering ditemui di klinik itu salah satunya adalah helminthiasis. Biasanya ini terjadi pada owner yang kurang menjaga kebersihan. Nah, beberapa faktor resikonya itu lingkungan yang kotor. Jadi meskipun dia itu di indoor, itu tidak menutup kemungkinan bahwa di indoor itu tetap bersih ya teman-teman ya. Itu tergantung dari ownernya sendiri. Jadi kalau ownernya itu mohon maaf kotor atau jorok begitu ya. Jadi bisa sangat mudah terjangkit kecacingan. Nah, apalagi di outdoor. Kalau di outdoor sudah jelas ya bisa menyentuh tanah secara langsung. Terus kemudian kita tidak tahu ya di outdoor itu dia akan berkumpul dengan kucing lain atau anjing lain ya yang liar atau dia bahkan bisa mengorek-ngorek sampah di luar. Nah, itu faktor lingkungan sangat menjadi faktor utama ya dari helminthiasis. Kemudian mengkonsumsi makanan mentah atau hewan perantara. Nih, biasanya yang sering mengkonsumsi tikus, tikus, terus kemudian makanan-makanan lain ya. Misalnya ada juga owner yang ngasihnya beli ikan yang nggak dimasak terlebih dahulu atau tidak digoreng atau tidak dikukus langsung dikasih aja ke anjing atau ke kucingnya. Atau bahkan ya teman-teman, saya menemukan owner yang dia itu ngasih makanan protein nabati, bukan protein hewani. Padahal kita tahu bahwa kucing dan anjing itu karnivora ya, bukan herbivora, tetapi mereka tetap memaksakan dikasihnya tempe, tahu seperti itu ya, bahkan sisa-sisa makanan yang ada di rumah yang itu tergolong nabati. Alasannya kucingnya mau kok dok, anjingnya mau kok dok. Ya nggak apa-apa kan, yang penting kenyang gitu. Tapi kan bukan itu ya faktor resiko lain, apalagi dia diciptakan sebagai hewan karnivora. Tentunya saluran pencernaannya berbeda dengan yang omnivora maupun herbivora. Nah, faktor penyebab lainnya tidak deworming rutin. Misalnya 1 tahun sekali saja. Atau dari kecil sudah ada indikasi helminthiasis nih, tetapi tidak diberikan pengobatan. Jadi akhirnya berangsur sampai eh, parah gitu ya. Jadi kemarin beberapa 2 minggu yang lalu kira-kira ada pasien datang dengan kondisinya sebenarnya tidak terlalu lemas juga, tetapi dia muntah-muntah
teman-teman, yang dimuntahkan itu adalah cacing. Dan cacingnya itu tidak hanya satu atau dua ya teman-teman ya. Saya lupa mau memasukkan gambarnya di sini. Jadi itu banyak, segumpal gitu. Segumpal itu kalau misalkan saya ambil pakai tangan, mungkin setangan saya gitu. Jadi setangan itu isinya cacing doang. Jadi cacing yang masih gerak-gerak hidup, nematoda gitu ya. Jadi betapa kesakitannya si kucing tadi ya. Jadi sampai si ownernya tuh bilang, ini tadi sudah kupuasakan dok. Jadi tidak saya kasih makan, dicoba masih muntah apa enggak. Ternyata muntahnya tetap ya cacing tadi gitu ya. Karena cacingnya sudah naik teman-teman ya sampai ke lambung. Itu saking parahnya. Kemudian juga ada faktor lain misalnya kutu dan ektoparasit lain. Kemudian resiko yang lain karena induk terinfeksi dapat menginfeksi anaknya. Jadi bisa transplasenta atau dengan laktasi. Nah, diagnosa pada kasus helminthiasis, nah, teman-teman pasti sudah melakukan ini ya di klinik. Pertama kita melakukan anamnesa, kemudian melakukan peneguhan diagnosa. Nah, anamnesa itu penting sekali teman-teman ya. Kalau bisa sedetail mungkin, ditanya apakah sudah dikasih obat cacing, itu juga perlu ditanyakan karena banyak owner di sini, terutama di Kabupaten Pekalongan ya, atau biasanya para cat lover itu Ah, pada ngide buat dikasih obat cacing sendiri. Biasanya mereka pakainya Pirantel, Pirantel Pamowat beli di apotek manusia. Nah, dosisnya seberapa? Mereka kan nggak tahu ya. Bisa kurang dari dosis atau bisa jadi overdosis gitu. Nah, itu berpengaruh sekali pada eh, si anjing atau kucing yang kita tangani. Karena bisa jadi akan resisten. Jadi, pemberian obat cacing yang tidak sesuai dosis tadi sudah dilakukan secara berulang-ulang sehingga menyebabkan cacing itu bisa bertahan. Oh, ini tuh yang seharusnya dosisnya sekian dikasihnya kurang misalnya ya, atau kelebihan. Jadi akan menyebabkan mutasi atau istilahnya itu membentuk pertahanan diri dari si cacing yang ada di dalam kucing atau anjing tersebut. Nah, anamnesa itu juga tidak hanya bertanya saja ya kepada owner, tapi juga dilihat langsung pada hewannya. Kadang ketika kita tanya kepada ownernya, mereka tidak menjawab dengan jujur, teman-teman ya, karena takut kita marahin. Nah, mohon maaf nih ya, saya termasuk salah satu yang kadang marahin owner. Marahin dalam arti bukan marah-marah kamu nggak boleh ini enggak ya, tapi dalam artian ya bapak sama ibu itu yang punya begitu. Jadi ya yang harus open dengan kucing atau anjingnya karena sudah niat untuk memelihara begitu ya. Jadi mereka takut gitu. Ketika kita tanyain biasanya nggak jujur. Enggak kok dok, ini tadi udah kusuapin misalnya gitu. Padahal sama sekali belum masuk makanan apapun. Jadi kadang ada yang datang itu udah dehidrasi banget, terus lemes, udah nggak berdaya, diare parah. Kemudian saya tanya, ini dari kapan? Biasanya mereka bilangnya, baru kemarin dok. Nggak mungkin dong baru kemarin udah selemes ini kayak gitu kan dalam hati ya. Tapi mereka biasanya bilangnya baru kemarin dok, udah saya suapin tapi nggak mau. Nah, biasanya saya kejar pertanyaannya. Cara nyuapinnya gimana bu? Ya cuma saya deketin aja makanannya ke depan mulut dia. Ya iyalah kagak mau dia, dianya lagi nggak nafsu makan. Nah, jadi kita bisa edukasi owner bagaimana cara menyuapi yang benar sampai benar-benar masuk begitu ya, tanpa menyakiti hewan. Kemudian biasanya kalau ada owner yang ngakunya baru kemarin, lemes, baru kemarin gejala gitu, saya bilang, ini nggak mungkin Bu baru kemarin. Ini pasti udah beberapa hari yang lalu kan, udah nggak makan 3 hari kan, misalnya kayak gitu. Nah baru ngaku. Nah, anamnesa bisa sampai seperti itu ya teman-teman ya. Terus kemudian inspeksi dari hewannya, misalnya ada kutu kah atau ada
cacing yang keluar dari anus misalnya ya, atau justru ketika muntah kita lihat ada tidak cacing yang keluar. Kemudian penubuhan diagnosa. Nah, penubuhan diagnosa ini kalau di lab yang paling mudah itu menggunakan feses ya. Kemudian metode natif, hmm, direct smear, atau kalau teman-teman bisa menggunakan float ya, atau uji apung atau ketokets bisa mengidentifikasi berapa jumlahnya. Cuman tidak semua klinik itu punya. Tetapi yang paling mudah itu adalah dengan metode natif tadi. Biasanya kita akan bisa melihat telur cacing, teman-teman ya, seperti ini. Kalau adanya di rumah air atau aquades juga tidak masalah, bisa juga. Tapi biasanya saya pakai eosin 2%, itu warnanya akan lebih terlihat lagi. Terus kemudian juga selain pemeriksaan feses, itu juga dilakukan pemeriksaan fisik atau riwayat ya, yang sebelumnya atau di keluarga itu, di keluarga perkucingan atau peranjingan itu sudah ada belum yang terkena cacing. Karena biasanya nih dalam satu rumah itu satu terinfeksi, biasanya yang lain juga ikut terinfeksi. Nah, ini kita bisa meresponnya tergantung dengan atau biasanya kan dia sudah sering ya owner itu bolak-balik ke tempat kita. Oh iya, yang ini ada kecacingan. Bisa kita tanya, punya kucing lain nggak atau punya anjing lain nggak di rumah? Nah, kita bisa tuh curiga terhadap kucing dan anjing lain yang masih ada di rumah. Kemudian bisa juga identifikasi cacing secara langsung tadi ya pada pemeriksaan itu mudah jika cacingnya keluar. Tapi kalau cacingnya tidak keluar berarti kita balik lagi bisa pakai feses untuk melihat telur cacing. Terus kemudian kita juga bisa uji darah ya. Uji darah biasanya yang paling mudah itu saya lihat eosinofilnya. Meskipun yang lain juga bisa kita lihat ya, misalnya eh, anemia atau tidaknya ya dari uji darah tersebut. Tapi yang paling mudah eosinofil. Kalau udah eosinofilia berarti oh ini kemungkinan infeksi parasit nih. Saya langsung berpikirnya ke arah sana. Terus selain itu kita juga bisa menggunakan tes lanjutan, bisa menggunakan USG abdomen kalau yang punya USG atau menggunakan PCR. Nah, PCR ini kan pakainya DNA ya, teman-teman ya. Jadi ini ketersediaannya terbatas, sangat jarang atau bahkan tidak mana ya yang klinik sudah pakai PCR ya. Mungkin di rumah sakit besar ya, rumah sakit hewan yang sudah pakai PCR dan itu pun tidak semua. Atau biasanya justru di akademik ya, tingkat akademik di universitas itu yang biasanya menggunakan PCR. Nah, ini bisa kita gunakan untuk kasus-kasus tertentu yang khusus atau berat. Kalau memang teman-teman butuh PCR, nah teman-teman bisa juga mengirim sampel ke laboratorium. Nah, penanganan terapi helminthiasis pada anjing dan kucing. Ini saya tanya teman-teman dulu nih, biasanya teman-teman pakai apa kalau di klinik? Boleh dijawab di chat ya. Paling sering banget pakai apa teman-teman? Coba kita baca chat. Oke, baik dok. Ini ada yang nyebutin merek nih di sini. Oke, Pirantel ya. Oke, ada ivermectin, selamectin, fenbendazole, Alben biasanya ya. Oke, nah gabungan Pirantel Pamoat dan Praziquantel ya. Ini paling sering ya, Dokter Zafira. Nah, saya juga biasanya sih paling sering pakainya.
gabungan antara pirantel sama praziquantel karena broad spectrum gitu. Tapi ya tidak menutup kemungkinan juga terkadang saya pakai ivermectin juga gitu. Nah, jadi penanganan atau terapi pada helminthiasis itu tergantung sasarannya ya teman-teman ya. Jadi kalau ini flashback aja ini ya, flashback kuliah dulu. Jadi mata pelajaran kita waktu parasit dulu ya, pirantel pamoat itu sasarannya untuk nematoda. Jadi kalau kita mau mematikan kestoda nggak mungkin bisa pakai pirantel gitu ya. Jadi kita pakai gabungan prasikuantel buat membunuh kestoda. Terus kemudian ada febendazole, itu bisa ke nematoda dan beberapa saja kestoda. Terus ada yang pakai milbemycin oxim, itu juga bisa untuk nematoda dan heartworm. Ivermectin itu paling umum digunakan di hewan besar, tapi juga bisa digunakan di hewan kecil. Tetapi ingat, ivermectin biasanya digunakan untuk nematoda. Nah, ada juga selamectin atau moxidectin. Moxidectin ini termasuk broad spectrum juga ya. Jadi karena selain mematikan cacing, kita juga bisa mematikan ektoparasit juga. Nah, penanganannya yang bisa kita gunakan memang lebih bagus apabila spesifik ya. Kalau kita sudah yakin ini kayaknya karena nematode deh. Ya udah sebenarnya cukup sih kita pakai pirantel aja. Tapi beberapa kasus begitu ya. Kalau untuk maintenance, biasanya saya memang pakainya yang broad spectrum juga. Tetapi harus diingat pemakaian broad spectrum itu ada batasnya ya, teman-teman ya. Maksudnya di sini ada waktunya begitu. Jadi tidak setiap bulan harus kita kasih. Nah, nanti kita pelajari lagi yang itu. Jadi kapan sih sebenarnya kita paling tepat apakah benar selama ini? Biasanya teman-teman berapa bulan? 3 sampai 6 bulan ya? Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, 4 bulan, begitu ya. Nah, penanganan spesifik yang tepat sasaran itu akan lebih bagus ya, teman-teman ya. Kemudian, kita juga bisa memberikan terapi lain selain penyebab utama. Nah, terapi terhadap helminthiasis, penyebab utama tentunya karena cacing. Jadi, kita bunuh dulu cacingnya, kemudian kita lihat gejala apa yang muncul. Misalnya kalau di kasus yang saya dapat, dia diare, terus tapi diarenya nggak terlalu parah banget sih, nggak sampai dehidrasi gitu ya. Terus kemudian nggak lemes juga. Biasanya saya nggak kasih obat anti diare teman-teman, atau tidak kasih probiotik. Jadi saya cuman kasih fokus ke penyebab utamanya saja. Selagi si kucing ini masih oke gitu ya. Tapi kalau dia udah lemes banget, sampai anemi misalnya, terus kemudian dehidrasi jelas ya, tadi lemas, dehidrasi, terus kemudian anemia berat, misalnya karena hookworm. Nah, kita perlu terapi suportif nih untuk mendukung dia agar tetap fit. Bisa kita infus misalnya ya, kita kasih elektrolit, atau kita kasih antiemetik, begitu. Kemudian suportif bisa kasih transfusi juga ya pada anemia berat, tapi saya belum pernah melakukan ini di klinik saya karena memang belum ada. Jadi kasus yang sampai anemia berat. Alhamdulillah. Semoga ini soalnya agak susah ya kalau sampai transfusi. Jadi semoga yang ringan-ringan aja gitu kan. Biasanya kita doanya gitu ya dok. Kemudian perlu banget dokter mengedukasi pemilik bahwa cacing yang keluar dari anus atau mulut lewat muntahan itu tidak masalah. Itu umum terjadi. Jadi biasanya kan ada yang panik sekali. Ini gimana dong sampai ini keluar, sampai ini seperti itu gitu ya. Pokoknya ini harus di opnam, ini harus ini. Nah, malah jadi mereka yang ngatur kita gitu kan. Nah, kita perlu edukasi si pemilik nih, si ownernya. Enggak apa-apa, ini kalau masih bisa ditangani di rumah, di rumah. Biasanya saya gitu. Kalau ini memang harus diinfus, diinfus. Atau kalau ini memang harus
kasih suportif lain, kita kasih suportif lainnya gitu. Jadi biar owner ini juga tidak overthinking ya, tidak panik dalam menghadapi helminthiasis. Dan kita kasih edukasi bahwa helminthiasis itu bisa dicegah dengan cara banyak begitu ya, termasuknya adalah dari lingkungan eh, kandang si kucing atau anjing tersebut. Nah, ini catatan. Jadi teman-teman identifikasi jenis cacing itu bisa kita lakukan untuk melakukan pemilihan obat yang tepat. Jadi tidak asal berantas aja, tapi kalau bisa memang sesuai dengan penyebab yang spesifik tadi. Kemudian kita bisa memberikan antelmintik sesuai dengan dosis dan diulang bila perlu. Pada kasus-kasus yang parah, kayak tadi yang muntah sampai cacingnya sebanyak itu, begitu ya. Biasanya saya follow up 2 minggu, saya minta buat datang lagi untuk kita evaluasi ulang. Apakah masih ada infeksinya atau tidak? Karena bisa jadi yang mati itu hanya sebagian atau hanya yang cacing dewasa saja gitu ya. Telurnya kan tidak. Jadi takutnya memang telurnya itu sudah banyak di situ, nah netas lagi akhirnya reinfeksi. Nanti biasanya ownernya yang komplain, dok ini udah dikasih, udah diobatin di tempat dokter kok nggak sembuh-sembuh ya. Nah daripada nanti kita mendapatkan komplain seperti itu, dokter bisa melakukan follow up 2 sampai 3 minggu untuk melakukan evaluasi ulang. Kalau saya biasanya 2 minggu. Atau sekedar kita japri gitu ya, kita WA gimana Bu, udah mendingan apa belum, segala macam. Si ownernya juga seneng karena kita perhatian dengan mereka. Kitanya juga ngerti, oh berarti terapi yang saya berikan itu sudah tepat gitu. Nah, jangan lupa tadi edukasi tentang kebersihan dan pengendalian vektor di rumah owner. Oke, beberapa rekomendasi teman-teman. Ini jadwal pemberian obat cacing pada kucing dan anjing. Sebaiknya, nah mulai dari usia 2 minggu. Ini rentan sekali ya terkena cacing. Jadi mulai dari usia 2 minggu itu bisa dilakukan setiap 2 minggu sekali. Itu sampai 4 kali. Jadi nanti total sampai 12 minggu ya. Paling tidak itu ada 4 kali pengulangan setiap 2 minggu. Itu dilakukan deworming atau dilakukan pemberian obat cacing. Nah, pada usia 3 bulan sampai 6 bulan itu dilakukan tiap bulan. Jadi 1 bulan sekali dikasih obat cacing lagi. Baru setelah usia kucing atau anjing lebih dari 6 bulan atau mulai dari 6 bulan, itu nanti akan saya sarankan untuk 3 bulan sekali. Pada kucing atau anjing yang dewasa, yang baru datang, dan saya tidak tahu recordnya waktu kecil, biasanya saya lihat dulu, ini infeksi parasitnya separah apa begitu ya. Kalau sudah parah sekali, nah baru saya akan evaluasi tadi. Jadi dikasih obat cacing, follow up 2 minggu, apakah membaik atau tidak, apakah sudah bersih betul atau tidak. Nah, baru dikasih edukasi sesuai dengan kondisi yang ada. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan pemberian obat cacing pada kasus helminthiasis kucing dan anjing, teman-teman ya. Kelebihannya kalau kita kasih ya jelas bisa bunuh cacing ya, bunuh cacing dewasa. Ah, terus kemudian cepat meredakan gejala klinis karena penyebabnya udah hilang ya otomatis gejala klinisnya juga akan berangsur hilang. Kemudian aman juga untuk hewan muda, jadi mulai dari 2 minggu itu bisa kita gunakan obat cacing. Kemudian praktis dan mudah diberikan karena berbagai sediaan ya teman-teman ya. Ada yang tadi spot on, ditaruh di tengkuk, terus juga bisa juga suntik atau oral, bahkan bisa kita bawakan tuh ke ownernya, bukan kita yang ngasih. Jadi fleksibel. Kemudian juga dapat dikombinasikan untuk spektrum luas, itu menggunakan obat yang lain juga.
Misalnya tadi Pirantel pamor dan Praziquantel untuk nematoda dan kestoda secara bersamaan. Kemudian juga selain hewannya yang diobati, kita juga menurunkan resiko zoonosisnya. Jadi yang lagi hits nih ya di kalangan emak-emak itu banyak anak-anak yang terkena larva migrans gitu. Nah, ini bisa kita cegah sejak dini. Kekurangannya, nah ini apabila kita tidak hati-hati ya. Jadi antelmentik itu juga punya resiko ya teman-teman ya. Jadi bisa eh resikonya itu ada efek samping, sudah jelas ya kalau beberapa obat juga tidak hanya antelmentik juga menimbulkan efek samping ringan. Misalnya mual atau diare atau muntah sementara tapi tidak yang banyak sih sebenarnya. Terus antelmentik sendiri tidak membunuh telur atau larva dorman. Jadi perlu dilakukan follow up tadi atau dilakukan deworming lagi. Kemudian resiko reinfeksi dari lingkungan. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman obati kucing atau anjingnya tanpa dikasih edukasi ke ownernya, ya resiko infeksi dari lingkungan itu akan sangat tinggi. Jadi kayak muter terus aja di situ. Kayak seolah-olah nggak pernah diobatin cacing begitu. Padahal itu penyebab utamanya kenapa bisa cacingan itu ada di lingkungannya. Jadi lingkungan harus diobati. Kemudian resistensi antelmentik. Nah, resistensi antelmentik itu bisa terjadi apabila teman-teman menggunakan obat cacing yang sama. Nah, ini banyak sekali ya faktornya sebenarnya. Tapi lebih ke mutasi genetik. Nanti kita akan bahas sedikit bagaimana bisa terjadi mutasi genetik pada cacing. Jadi tidak hanya bakteri saja yang resisten ya, teman-teman. Ternyata cacing itu juga bisa resisten. Nah, apabila si owner itu tidak bisa memiliki apa ya, SOP atau tidak patuh ya terhadap terapi yang kita berikan, itu bisa terjadi gagal follow up. Jadi siklusnya belum terputus ya teman-teman ya. Tadi kenapa kita harus follow up 2 minggu lagi? Itu karena kita memastikan siklusnya sudah terputus. Jadi cacing itu benar-benar sudah tidak ada. Nah, perlu identifikasi spesifik untuk kasus tertentu supaya terapinya optimal. Tetapi terkadang di beberapa klinik itu tidak memiliki atau keterbatasan alat, misalnya mikroskop atau sentrifuge, dan lain-lain. Nah, sebelum kita ke resistensi, nih ada tadi beberapa teman-teman sudah menyebutkan obat cacing yang biasa digunakan ya. Ada yang bentuknya tablet kunyah atau kapsul, kemudian spot on, ada injeksi, ada juga yang sirup atau suspensi. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam jenis sediaannya ya. Nah, ini tablet kunyah atau kapsul. Kelebihannya dosisnya presisi berdasarkan berat badan. Biasanya kan berat badan 4 kilo satu tablet atau 2 kilo satu kapsul begitu. Jadi resiko kalau misalkan suspensi itu kan harus kita kocok terlebih dahulu. Misalnya kita kasih ke owner, terkadang mereka tidak aware dengan itu, jadi langsung main kasih aja. Nah, tidak tercampur rata obatnya. Kemudian kelebihan yang lain tersedia dalam kombinasi spektrum luas, umur simpannya yang panjang dan mudah disimpan juga, kemudian harga relatif ekonomis. Relatif ya, teman-teman ya. Karena meskipun relatif ekonomis itu ada juga yang bilangnya mahal. Ya, tergantung dengan ekonominya si owner juga ya. Tetapi kan dibandingkan dengan injek, ya jelas lebih ekonomis yang tablet begitu. Atau kapsul. Kekurangannya memang sulit diberikan pada hewan yang tidak kooperatif. Kucing terutama yang suka nyakar atau suka gigit gitu ya. Kalau anjing sih saya rasa ya sebenarnya ada juga sih yang agak riwe atau agak nakal dalam tanda kutip gitu ya. Tapi yang biasanya paling susah itu
Kalau anjing biasanya lebih jinak. Nah, kucing nih biasanya suka nyakar-nyakar kalau dikasih tablet. Kemudian resiko efek samping muntah, sulit ditelan oleh hewan muda, dan juga perlu tangan terlatih untuk pemberian langsung. Nah, ini kalau dikasihkan ke owner, kadang ownernya nggak bisa gitu. Jadi harus kita pastikan benar-benar masuk itu obat cacing. Karena ada kucing atau anjing yang pinter banget, jadi udah masuk, ternyata belum dia telan, dia muntahin lagi. Jadi kan nggak bereaksi ya, jadi obatnya nggak sampai ke lambung. Kemudian spot on. Spot on itu tadi ada dokter siapa tadi ya, jadi pakai yang spot on juga. Jadi mudah diberikan karena cukup ditetes di tengkuk ya. Kemudian juga tidak hanya membunuh cacing, tapi juga ektoparasit. Cocok untuk pemilik yang tidak bisa memberi obat oral dan juga tidak menyebabkan stres secara langsung karena biasanya kan dipegangin gitu ya mulutnya. Jadi kucing atau anjing kan biasanya stres. Tapi kalau ini ditetes biasanya mengurangi itu, mengurangi stresnya. Tetapi, nah resikonya ini juga lebih banyak ya. Jadi resikonya itu dijilat setelah pengaplikasian. Pengaplikasian itu kalau dia langsung dijilat, nah itu biasanya ada owner yang nggak mau jagain ya. Ini udah ditetes, udah di ini, tapi Bu, ini pastikan tidak dijilat ya, gitu. Ya, suka-suka anjingnya aja, Dok, atau suka-suka kucingnya aja, Dok. Waduh, nah itu agak susah juga ya. Atau si owner itu terlalu bersemangat gitu. Jadi setelah kita tetes, langsung dia mampir ke tempat grooming. Biasanya di pet shop gitu, langsung dimandikan gitu. Waduh. Nah, ini harus perlu edukasi yang detail kepada si owner. Nah, absorpsinya tergantung dengan kondisi kulitnya. Kemudian kurang presisi jika hewannya basah atau sering dimandikan. Dan harganya justru lebih tinggi daripada tablet memang ya yang tetes ini. Kemudian injeksi, injeksi itu biasanya dipakai untuk kasus yang parah, muntah atau dehidrasi yang benar-benar dia tidak bisa menelan sama sekali. Kemudian dia efeknya cepat dan sistemik, dosisnya presisi dan tentunya harus diaplikasikan oleh si dokter ya, nggak mungkin ownernya kita suruh suntik sendiri. Tapi teman-teman juga harus ini loh, hati-hati. Kadang kalau kita kan biasanya ada etalase obat ya, mereka itu baca loh teman-teman. Apalagi yang pada apa ya pinter-pinter itu ya ownernya ya, mereka selain googling, jadi mereka itu datang ke tempat kita itu bukan dengan tanpa apa-apa loh di kepala mereka itu datang itu udah dengan sekelumit apa ya. Jadi masalah si kucing tadi yang sudah mereka googling. Kadang tuh sampai tanya, "Dok, ini termasuk kanker bukan ya?" Padahal abses doang kayak gitu. Jadi kadang suka lucu-lucu gitu ya si owner ini ya. Terus kalau udah lagi diperiksa kan saya kadang tuh naruh obat itu ya cuma di belakang di etalase saya periksa gitu kan. Ternyata mereka lihat loh. Jadi apa ya itu gitu. Jadi sampai yang dipelototin gitu, oh ini ivermectin nih kayaknya. Ini apa ini kayak gitu. Jadi dibaca ya teman-teman ya kalau bisa teman-teman naruhnya itu jangan terlalu dekat dengan tempat periksa atau kalau perlu ditutup aja tuh ya. Biar mereka nggak tahu kita itu nyuntik apa. Karena kebanyakan dan saya menemukan sendiri ini khususnya di hewan besar juga ya. Tidak hanya di hewan kecil. Beli sendiri di toko apa sih namanya? Marketplace ya, di marketplace online gitu ya, dan ternyata itu bisa dibeli secara bebas gitu teman-teman ya. Ketika mereka bisa dibeli secara bebas, di situ di apa sih namanya pamfletnya, brosurnya gitu ya, itu ada cara pemakaian gini 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 gini. Mereka buka YouTube, cara injeksi bla 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 bla, di mana pakainya apa dan semua itu bebas diakses. Nah itu bahaya. Bahayanya bukan karena kita punya saingan, terus kita nggak punya mereka jadi apa klien kita bukan ya teman-teman ya. Bahayanya kalau jadi resisten atau overdosis.
atau kurang dosis gitu ya. Jadi resisten teman-teman. Nah, kalau udah resisten, udah deh. Pernah saya punya kasus kalau ini tapi hewan besar ya, udah dikasih dengan merek yang ampuh nih. Ternyata resisten dong teman-teman karena isinya sama. Sama-sama ivermectin misalnya. Mereka pakai asal just jus doang ya tiap bulan mereka pakai. Terjadilah investasi parasit yang sangat banyak dan tidak bisa disembuhkan. Akhirnya manggil saya pas udah parah nih. Terus karena saya nggak tahu ya mereka udah kasih obat cacing sebelumnya, saya kasih aja yang biasanya saya pakai. Terus kemudian kok nggak sembuh. Seminggu kemudian saya nengok lagi, kok nggak ada rontok-rontoknya belas ya. Ini kok investasinya masih banyak. Ternyata emang udah resisten teman-teman ya. Udah kalau gitu saya udah nyerah. Udah ini udah. Akhirnya si ownernya bilang, iya dok, biasanya tuh saya suntik sendiri pakai ini, pakai itu. Aduh, udah pak, disembeli aja lah gitu ya kalau hewan besar ya. Atau tuker aja deh pakai yang ini yang Hah? sehat aja jual gitu. Udah. Minum si pelampung mati sih. Ya. Ini Nah, kalau kucing sama anjing kan nggak mungkin ya kita edukasinya udah jual masih bisa sih, tapi kan kasihan juga ya kalau dijual. Harusnya di bener-bener yang udah oke, udah baik kan gitu ya. Kasihan ya karena tidak bisa kita konsumsi juga ya teman-teman ya kalau di hewan kecil. Jadi kita harus bisa apa istilahnya memutus mata rantai resistensi tadi dari kita. Nah, tidak semua cacing sensitif terhadap injeksi ya, tadi karena injeksi tadi hanya di beberapa nematoda saja dan juga lebih mahal karena memang harus belinya itu nggak bisa per 1 mili atau 2 mili atau per 0,1 biasanya kan kita gitu. Harus 50 mili minimal atau 100 mili. Oke, kemudian ada sirup suspensi. Nah, sirup atau suspensi ini kelebihannya memang mudah digunakan juga untuk anak kucing dan anjing yang susah menelan tadi ya. Jadi kita bisa pakai sirup atau suspensi. Kemudian juga bisa dicampur dengan makanan atau minuman. Kemudian lebih mudah ditelan dibandingkan dengan tablet dan tersedia dalam berbagai rasa. Meskipun ini tersedia dalam berbagai rasa, tapi belum tentu ya palatabilitasnya itu cocok dengan kucing atau anjing. Bahkan anjing atau kucing yang rasnya sama itu tidak selalu suka dengan rasa tersebut. Itu kekurangannya. Nah, bisa beresiko overdosis atau underdosis apabila diaplikasikan tidak sesuai dengan resep dokter hewan tadi ya. Dari owner yang suka ngide sendiri tadi beli pirantel pamoat di apotek yang bentuknya suspensi atau sirup tadi, terus kemudian diaplikasikan sendiri. Biasanya justru malah jadi resisten. Kemudian umur simpannya pendek, jadi kalau kita kasih kan paling berapa mili aja. Nah, sisanya banyak, jadi kita tidak bisa simpan selama 1 tahun setelah dibuka itu tidak bisa. Suspensi paling tidak hanya 3 bulan. Terus kemudian perlu dikocok juga ya sebelum digunakan yang tadi sudah saya singgung. Jadi kalau suspensi tidak bisa langsung kita pakai begitu saja, harus kita homogenisasikan. Jadi dihomogenkan. Nah, tadi yang sering kita singgung ya. Jadi resistensi obat cacing ya teman-teman ya. Jadi resistensi obat cacing atau antibiotik resistance itu pada anjing dan kucing itu terjadi ketika cacing tidak lagi mati atau tidak bereaksi terhadap dosis obat yang sebelumnya efektif ketika kita berikan. Nah, beberapa penyebabnya itu adalah karena penggunaan berulang atau berlebihan tanpa diagnosa. Jadi, diagnosa spesifik misalnya ini karena nematoda nih, kita kasihnya Castoda. Kita kasihnya praziquantel misalnya kayak gitu. Atau kita eh ini kayaknya parah nih, tapi kita kasihnya tidak sesuai dengan dosisnya misalnya gitu. Atau berat badannya sekian kita kasih dosisnya kurang dari itu. Jadi seolah-olah cacing tadi tidak betul-betul mati ya, teman-teman ya, hanya terluka saja. Tapi dia punya mekanisme di dalam tubuh yang dia itu bisa menyembuhkan dirinya. Nah, itulah yang nantinya akan menyebabkan
si cacing tersebut resisten terhadap obat cacing yang kita berikan. Kemudian dosis yang tidak sesuai tadi ya, atau tidak konsisten. Nah, dosis pada usia ini kita kasihkan ini, dosis pada ini kita kasihkan ini gitu ya. Jadi tidak konsisten, kemudian tidak sesuai dengan berat badan tadi. Kemudian tidak mengulang dosis atau tidak memfollow up. Jadi siklusnya tidak terputus. Itu bisa menyebabkan resisten juga ternyata teman-teman ya. Kemudian rotasi obat tidak dilakukan. Nah, ini menarik nih teman-teman. Ada yang kita kan gampangnya aja ya. Maksudnya kita beli misalnya yang injeksi udah 100 mili nih sekalian buat 1 tahun kayak gitu. Jadi setiap kali dia datang kita injek aja, injek, injek, injek. Ternyata itu bisa menyebabkan resistensi loh teman-teman. Jadi kita butuh yang namanya rotasi obat. Jadi teman-teman nanti stok obat lebih banyak, maksudnya bukan dalam satu jenis obat ya, tetapi beberapa jenis antel mentik. Nanti kita bisa rotasi. Misalnya bulan ini kita pakainya Pirantel, bulan depan pakainya di kucing yang sama ya maksudnya ya. Terus kemudian bulan berikutnya kita pakainya Pirantel Pamuat sama Praziquantel. Bulan berikutnya kita bisa pakai injeksi misalnya, atau kemudian bulan berikutnya kita pakai yang spot on misalnya, itu beda ya dalamnya ya kandungannya. Nah, itu kita rotasi seperti itu supaya si cacing itu tidak mengenali atau tidak istilahnya tidak beradaptasi dengan obat cacing yang sering kita lakukan, yang kita beri. Tuh. Jadi dia, oh ini beda lagi nih, beda lagi gitu. Nah, genetik cacing yang cepat beradaptasi tadi itu mengakibatkan resistensi terhadap obat cacing yang kita berikan. Jadi, teman-teman harus hati-hati. Kayaknya sepele gitu ya, obat cacingnya. Ya gampang lah, cuma obat cacing rutinan aja 3 bulan sekali misalnya. Tapi tidak semudah itu ternyata teman-teman ya. Kalau pas infeksi berat itu akan terlihat eh ownernya, apa namanya pasiennya teman-teman itu resisten atau tidak. Biasanya kalau pas infeksi ringan itu tidak terlihat teman-teman karena kita kasih biasanya reda gitu ya. Tapi kalau pas infeksi berat, ya itu terlihat. Kita kasih kok nggak ini ya, nggak membaik ya, kok mental terus nih ya obatnya ya, kayak gitu. Nah, bisa curiga ke resistensi. Nah, teman-teman, saya sarankan untuk mengganti obat yang biasanya dipakai dengan kandungan yang berbeda. Kemudian penyebab lainnya dari resistensi itu juga karena kurangnya pengawasan evaluasi efektivitas pasca terapi. Nah, karena teman-teman misalnya 2 minggu, ya udahlah, yang penting ku kasih obat aja. Nggak taunya ternyata kucingnya mati dong karena cacingan infeksi berat misalnya gitu. Teman-teman jangan ragu-ragu untuk melakukan evaluasi atau nanya langsung gitu ya. Ini berhubung banyak pasien jadi nggak sempat dok. Aduh, kalau bisa jangan seperti itu. Kalau teman-teman banyak pasien otomatis kan ada bisa rekrut ya orang, maksudnya asisten gitu ya buat nanyain ke owner gimana Bu setelah diterapi apakah mereda, apakah masih diare, apakah masih muntah. Nah, itu perlu ya teman-teman ya. Itu manajemen di kliniknya supaya si klien itu bakal balik lagi ke tempat teman-teman. Nah, maksudnya kepercayaannya meningkat gitu ya. Meskipun nantinya juga, oh ternyata resisten atau tidak bisa diobati, setidaknya si owner itu merasa diperhatikan oleh teman-teman. Nah, ini molekulernya ya teman-teman ya. Jadi, mutasi target molekuler dari resistensi itu apa aja? Jadi, ada beberapa kelas obat di sini yang akan kita bahas. Setidaknya ada 4. Yang pertama itu ada bensimidazol ya, ada alben, ada febendazol. Target molekulernya adalah beta tubulin. Jadi, si bensimidazol tadi itu kan bekerja dengan mengikat beta tubulin pada cacing, kemudian menghambat mikrotubulus sehingga si cacing tadi kan tidak mampu menyerap nutrien, akhirnya dia mati begitu ya. Tapi ketika resistensi, ternyata yang terjadi adalah mutasi pada gen beta tubulin. Nah, posisi kodenya 167, 198 dan
200 atau 200 tadi ya. Ternyata menurunkan afinitas ikatan obat sehingga fungsi mikrotubulusnya itu akan tetap bertahan. Jadi tetap bisa menyerap nutrien si cacingnya. Jadi tidak jadi mati. Nah, kemudian yang kedua adalah tetrahidropirimidin. Contohnya tadi pirantel. Mekanismenya si tetrahidropirimidin itu adalah agonis pada reseptor nikotinik asetilkolin atau NACHR yang menyebabkan kelumpuhan otot cacing sehingga mudah untuk dikeluarkan dari tubuh. Ini ya untuk nematode. Nah, resistensinya bisa muncul terjadi itu dikarenakan adanya mutasi atau penurunan dari ekspresi reseptor ACH tadi ya. Sehingga obatnya tidak menyebabkan paralisa atau gagal induksi paralisa. Jadi si cacingnya masih aja di situ ya, tidak jadi paralisis deh. Tuh. Terus kemudian ada golongan makrosiklik lakton, itu biasanya ada ivermectin, ada moxidectin, itu dia mekanismenya dengan membuka saluran glutamat gate chloride atau GLUCL ya teman-teman ya. Jadi memicu paralisis. Nah, kalau sudah paralisis baru bisa dikeluarkan. Nah, resistensinya itu juga terkait dengan mutasi saluran CL. Nah, ditambah lagi dengan overekspresi dari iflak pump. Jadi cacing itu kan punya iflak pump ya. Ketika ada suatu obat yang masuk, dia ada ekspresi iflak pump. Nah, ternyata ada overekspresi di situ iflak pump. Nah, jadi dia bisa mengeluarkan obat dari sel cacing. Sehingga obat tadi tidak bisa masuk ke tubuh cacing. Jadi tidak mempan gitu ya istilahnya. Kemudian yang terakhir adalah praziquantel. Jadi praziquantel sendiri itu bereaksi dengan cara meningkatkan permeabilitas kalsium pada membran cacing pita. Yang sehingga menyebabkan kontraksi berlebihan. Nah, resistennya itu memang lebih jarang dan ini apa ya istilahnya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut karena banyak yang belum dipelajari dari resistensi praziquantel. Namun dari yang saya baca, jadi kalau praziquantel itu bisa jadi melibatkan perubahan dari saluran ion yang menyebabkan afinitas obatnya turun. Nah, itu beberapa mutasi target molekuler dari beberapa sediaan obat ya atau kelas obat yang biasanya kita lakukan. Cuman meskipun praziquantel ini belum banyak yang ditemukan atau belum banyak yang dipelajari gitu ya teman-teman, teman-teman tetap harus merotasi obatnya. Kenapa? Karena bisa jadi praziquantel nanti akan menjadi resisten pada pasien teman-teman. Nah, ini contoh saja ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa utak-atik sendiri. Jadi tidak harus seperti ini, tapi ini rekomendasi contoh saja protokol rotasi antihelmintik di klinik ya. Jadi tujuannya untuk menghindari seleksi cacing resisten akibat pemakaian antihelmintik yang sama secara berulang-ulang. Misalnya pada bulan Januari sampai Maret, ini karena 3 bulan ya, per 3 bulan kita pakainya bensimidazole, kemudian 3 bulan kedua kita bisa pakai tetrahidropirimidin, kemudian kita bisa pakai isoquinolin misalnya, kemudian yang terakhir bisa pakai makrosiklik lakton. Tapi kalau mau dibalik, sebenarnya bisa juga. Tapi kalau berdasarkan kelas obat, teman-teman bisa sih sebenarnya kalau bisa spesifik ke obat tertentu atau ke kasus tertentu, misalnya tadi ya nematoda, ya udah pakai aja ya ke nematoda dulu aja gitu, nggak usah pakai yang broad spectrum. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman di klinik nanti tergantung juga kasusnya, karena setiap kasus berbeda juga, tingkat keparahannya juga bisa berbeda. Jadi tergantung dengan
kasus yang teman-teman hadapi di klinik teman-teman. Dok, izin Nah, dok, iya. 5 menit lagi ya, dok ya. Oh iya, oke, Dokter Riko. Oke, Ini udah baik. mau selesai, Dokter Riko. Nah, Jadi kemarin tuh ini cerita ya, Dok. Jadi studi kasus. Kasusnya ringan sih sebenarnya ini ya. Jadi kemarin dikirimin sama Dokter Yogi produk gitu ya dari TDV dan kemudian saya aplikasikan karena kebetulan memang betul ada pasien. Jadi ini bukan saya nyari pasien gitu ya. Maksudnya bukan nyari kucing liar gitu ya. Kalau dulu koas soalnya gitu ya seringnya ya. Nyari kucing liar mau jadi target gitu kan. Kalau ini bukan, ini memang betul pasien. Jadi satu rumah sebenarnya ya. Jadi ada dua kucing, dia dalam satu rumah, gejalanya sama, diare. Saya tanya ya, dia tidak ada muntah, hanya nafsu makan turun, diare, begitu. Terus dari pemeriksaan umum, suhunya masih normal. Kucing ya ini teman-teman ya, kucing lokal. Kemudian anusnya kotor, ada sedikit darah sebenarnya. Tetapi tidak banyak. Kemungkinan karena dia menggosokkan juga bisa ya. Jadi tidak yang darah segar lewat feses itu tidak. Kemudian bulunya kusam dan berdiri. Apa sih namanya kalau bahasa Jawa itu jegrak gitu ya, jegrik gitu. Kemudian rontok dan tidak ditemukan perubahan atau gejala di organ lain. Jadi biasanya kalau nafsu makan turun, saya lihat dulu mulutnya, apakah ada sariawan atau tidak, atau ada gejala lain ya di organ lain. Ternyata tidak ada. Yang saya temukan hanya diare dan nafsu makan turun dengan kondisi rambutnya, maaf ya ini bukan bulu harusnya saya bilangnya ya rambut, rambutnya kusam, rontok, berdiri tadi. Kemudian saya ngarahnya ke eh, kecacingan nih kayaknya, tapi mungkin masih infeksi ringan. Mungkin ya, ini baru kemungkinan. Setelah itu saya lakukan uji diagnosa, peneguhan diagnosa ini dengan ambil feses yang masih segar, saya masukkan, saya swab gitu ya. Terus kemudian eh ambil darah di dua kucing. Ini kucing yang hari sebelumnya, terus kemudian ini hari berikutnya. Sama, dan kemudian saya cek, ternyata positif, terdapat telur cacing, tapi memang tidak banyak, atau mungkin karena metodenya pakai natif, jadi tidak bisa terlihat lebih banyak telur cacing, begitu ya. Tetapi ada dengan infeksi yang ringan. Terus kemudian saya cek, saya lihat, saya hapus darah, saya lihat gambaran sel darah putihnya. Ternyata setelah saya hitung, eh, eosinofilnya banyak sekali. Nah, saya bandingkan dengan sel darah putih yang lain ya, teman-teman ya. Yang satu itu sampai 26%, kemudian kucing yang kedua 21%. Di mana kucing normal, normalnya itu kan eosinofilnya antara 2 sampai 12%. Kalau sudah lebih dari 12%, berarti kan sudah termasuknya eosinofilia. Berarti saya ngarahnya, oh ini berarti emang benar karena cacing. Diarenya karena cacing. Jadi saya tidak kasih obat anti diare. Saya cuman kasih obat cacing. Nah, karena dikirimin dokter Yogi nih ya, jadi saya kasih aja nih Farantel. Nyobain ah, kan belum pernah pakai. Jadi saya coba Farantel. Kemudian hari ketiga, kalau saya baca itu kan dia bisa bagus di 2 minggu kemudian udah tidak terinfeksi gitu ya. Tapi saya nyoba hari ketiga. Kalau hari ketiga gimana nih? Apakah sudah turun atau belum infeksinya? Nah, kemudian ini ya, jadi ini waktu pemeriksaan ditemukan eosinofilia tadi ya, 26% dan 21% kadar eosinofil dalam tubuhnya. Dan ini saya kasih langsung ke owner. Jadi karena ownernya itu termasuk owner yang open ini ya. Jadi dia mau ngasih sendiri. Ternyata tidak langsung disuapin teman-teman ya. Dia kasih ke makanannya. Saya pikir mau ditaburin ya, dibuka kapsulnya. Ternyata enggak. Yang kucing pertama emang agak gede, dia taruh aja dan ternyata langsung dimakan gitu sama kucingnya. Dan mau gitu ya. Oh, berarti ini tingkat palatability-nya bagus.
mau nih kucing. Terus yang kedua kan karena kecil, jadi ini sekitar 1 kiloan. Jadi saya beri edukasi ke ownernya bahwa ini kasih setengah aja Bu, gitu. Jadinya dibuka. Jadi dia kasih ke makanannya lagi sih, ditabur nih ceritanya. Nah, ternyata setelah hari ketiga, hasil pemeriksaan, alhamdulillah nih ya, qadarullohnya, tidak ditemukan telur cacing pada pemeriksaan feses secara natif. Kemudian kadar eosinofil turun kurang lebih 11%. Jadi yang 26% tadi, dia turun ke normal, yang 21% juga turun ke normal. Jadi yang satunya belum normal sih, 13%. Jadi satunya itu 11%, pas banget 11% eosinofilnya. Yang satunya 13%. Tapi meskipun belum turun tapi sudah mendekati ya, belum turun sampai ke 11%, karena tadi kadar normalnya 2 sampai 11%, tetapi dia sudah mendekati dari 21 ke 13, dari 26 ke 13, mendekati normal. Normalnya kan 2 sampai 12, maaf. 2 sampai 12. Jadi kurang 1% lagi dia sudah normal nih eosinofilnya. Dalam waktu 3 hari. Jadi saya berpikir bahwa oh dalam 3 hari aja udah berefek nih ya. Eosinofilnya sudah turun ke kadar mendekati normal. Itu yang kucing pertama. Jadi 13%. Yang kucing kedua sudah 11%. Jadi sudah di rentang normal. Nah, untuk pemakaian Varantel sendiri yang kemarin saya lakukan berarti di dua kucing yang berbeda itu spesifik dia bisa menurunkan kecacingan ya. Jadi bisa mengurangi dan bahkan ini tidak ditemukan gitu ya telur fesesnya. Eosinofilnya juga sudah normal. Begitu. Nah, itu kira-kira Dokter Riko yang bisa saya sampaikan gitu ya. Nanti bisa ditambah Baik, lagi dan bisa kita diskusikan setelah ini. baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak, Dok Ulfa. Udah luar biasa nih. Sampai Sama-sama. nggak lihat waktu juga saya, maksudnya saking nyamannya gitu diceritain dan lain-lain. Terima kasih banyak sebelumnya Dok Ulfa, dan sekarang boleh istirahat dulu Dok Ulfa. Kalau mau minum, mau apa, dan lain-lain boleh banget. Em, Mudah-mudahan tadi apa ya, menjadi recall lagi gitu. Kalau misalkan kemarin lupa, oh ternyata tekniknya kayak gini gitu, dan lain-lain. Bahkan juga jadi insight baru gitu untuk dokter-dokter yang untuk menangani beberapa case, ternyata oh ternyata bisa diginikan, oh ternyata betternya pakai ini dan lainnya, itu bisa banget untuk diterapkan di kliniknya, atau teman-teman mahasiswa yang jadi nambah insight baru gitu di pagi hari ini. Insya Allah seperti itu. Baik, eh, kita sembari nunggu Dokulfa istirahat, yang masih mau tanya-tanya boleh silakan tanya-tanya di room, nanti kita akan bantu jawab. Insya Allah kita sebentar akan ada pemaparan produk knowledge, dan mungkin udah di-spill dikit ya, ada Varantel. Jadi mungkin sedikit informasi aja, Varantel ini alhamdulillah produk barunya TDV, nanti akan diceritakan oleh produk spesialisnya TDV, yaitu dokter hewan Yogi, nanti disampaikan. Udah siap dok? Insya Allah siap, Mas. Suaranya jelas ya? Oke, jelas, jelas, jelas. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi, silakan Dok Yogi. Saya izin share screen dulu ya. Ya, boleh. Oh ya, eh, link preferensi nanti akan dikirim di room ya. Nanti kalau mau materi dan record juga dapat e-sertifikat, nanti bisa dapat. Nanti akan dikirimkan di room chat. Silakan Dok Yogi. Oke. Baik, terima kasih Mas Riko atas waktunya. Ini saya sedikit aja mungkin izin untuk share. Kebetulan kami dari TDV baru banget launching produk. Produknya tadi sudah sempat di-spill dengan Dok Pulva ya. Tadi produknya ada Varantel Cat. Jadi ini sediaannya obat cacing untuk kucing. Dan di sini kita juga untuk Varantelnya ini sudah broad spectrum, bisa untuk roundworm, hookworm, dan tapeworm. Jadi bisa untuk nematoda dan juga untuk cestoda.
Kemudian mungkin sedikit kenapa sih kok kita perlu menggunakan obat cacing sebagai pengendalian. Sebetulnya sudah banyak sekali tadi dijelaskan Dok Ulfa ya kenapa harus menggunakan obat cacing, kenapa harus berulang gitu. Mungkin ini sedikit recall aja. Yang pertama pasti untuk kesehatan hewannya berdampak yang pertama untuk pertumbuhan dan juga perkembangannya. Kemudian tadi juga disampaikan Dok Ulfa ada beberapa kasus di mana nanti kalau sudah terinfeksi nanti akan menurunkan berat badan. Kemudian ada juga kasus yang tadi saya sempat lihat di kolom chat itu ada yang sampai sudah anemia gitu. Kemudian untuk rambutnya juga kusam seperti itu. Kemudian ternyata tadi juga sempat disampaikan Dok Ulfa bahwa kecacingan ini meskipun pada kucing bisa juga nih menyebabkan resiko zoonosis pada manusianya. Di antaranya mungkin dari Toxocara atau mungkin dari spesies dari Echinonus ini. Kemudian untuk tantangannya sendiri terkait hal ini diantaranya karena prevalensinya tinggi. Tadi kaitannya dengan siklus hidup dari cacing-cacingnya itu sendiri bisa bertahan di lingkungan dalam kurun waktu yang sangat lama. Seperti kita tahu bahkan ada yang sampai tahunan gitu bertahannya di lingkungan. Jadi kemudian bisa akhirnya memberikan efek zoonosis juga ke manusia. Dan ini akhirnya prevalensi dan prevalensinya akhirnya tinggi gitu. Kemudian untuk kebutuhan dari obatnya sendiri karena seringkali cacing itu kan dia terinfeksi bukan hanya dari satu atau dua jenis cacing saja gitu. Terkadang ada kombinasi juga. Jadi kita juga butuh untuk obat cacingnya yang berspektrum luas gitu. Kemudian ini terkait produk kami di sini tadi nama produknya adalah Varantel dengan komposisinya kita menggunakan kombinasi dari Pirantel pamuat dan juga Praziquantel. Jadi bisa untuk nematoda dan juga untuk cestoda. Nah, ini saya ambil salah satu contoh kasus. Di sini ada studi kasus yang menggunakan Pirantel pamuat sebagai solusi dari kasus toksovariasis di sini. Dan juga dikatakan juga di sini untuk Pirantel ini dia efektif sekali sebagai anti helmin untuk mengobati roundworm. Kemudian ada threadworm, ada hookworm juga, dan juga ada Trichostrongylus. Nah, ini ternyata nggak cuma di hewan, ternyata di manusia juga bisa berefek. Terus di animal atau hewan itu juga nggak cuma di kucing dan anjing, tapi ternyata kuda juga bisa pakai. Gitu. Nah, piramidal ini tadi mungkin sudah dijelaskan juga banyak oleh Dok Ulfa, jadi bisa bekerja untuk meningkatkan pelepasan di asetilkolinnya. Cocok sekali untuk berbagai jenis nematoda. Kemudian selanjutnya ini terkait pirantel. Nah, praziquantel. Nah, untuk praziquantel juga sama. Di sini dia termasuk salah satu jenis obat yang broad spectrum juga. Dan ternyata juga sama, bukan hanya untuk hewan saja, tapi juga bisa digunakan untuk manusia gitu. Dan cocok sekali untuk mengatasi cacing-cacing cestoda. Nah, ini bekerjanya untuk meningkatkan permeabilitas dari membran sel cacingnya terhadap ion kalsium. Tadi juga sudah di-spill dan sudah dijelaskan dengan sangat jelas oleh Dok Ulfa. Nanti pada akhirnya menyebabkan kontraksi otot yang parah pada cacingnya, menyebabkan cacingnya nanti juga akan paralisis. Kemudian nanti akan keluar. Kemudian ini ada salah satu literatur juga di sini mengatakan bahwa kombinasi dari dua sediaan tadi, Pirantel dan juga Praziquantel, di sini di jurnal ini mengatakan bahwa kombinasi dari dua sediaan itu tidak menimbulkan efek samping apapun yang diberikan via oral. Tapi kembali lagi memang pada dasarnya kedua sediaan tadi memberikan efek samping. Nah, kemudian ini ternyata untuk praziquantel di sini bekerja secara sistemik dan Pirantel di sini bekerja secara lokal. Jadi sinergi dari kedua sediaan ini bisa sama-sama memberikan efek yang sama juga. Di sini dikatakan bahwa memberikan efek untuk sebagai parasitic control. Jadi bisa digunakan sebagai preventif atau sebagai pencegahan dan juga sekaligus pengobatan. Kemudian untuk indikasinya di sini dari berbagai jenis cacing tadi ada cestoda dan juga nematoda. Jadi termasuk obat cacing yang berspektrum luas. Kemudian boleh diberikan pada kucing yang menyusui dengan beberapa ketentuan. Untuk kucing menyusui diberikan pada hari ke-14 setelah postpartum atau setelah melahirkan. Itu boleh.
Kemudian karena tadi sediaannya adalah kapsul, jadi sediaan kami ini adalah bentuk botol. Kemudian dalam satu botol itu berisi 10 kapsul. Nah, dalam satu kapsul itu boleh nanti disesuaikan dengan dosis kucingnya gitu untuk pemberiannya. Nah, untuk pemberiannya boleh juga kalau misalkan via oral sulit bisa dicampurkan dengan pakan seperti tadi yang sudah dicontohkan Dok Ulfa. Kalau Dok Ulfa kan tadi berkaitan dengan dosisnya karena kucingnya 1 kilo, jadi diberikan setengah dosis aja. Karena satu kapsul itu dosisnya untuk 2 kilogram berat badan kucingnya gitu. Ini dosisnya satu kapsul 2 kilogram berat badan bisa via oral atau mau dicampurkan pakan. Nah, seperti tadi sediaannya adalah kombinasi tadi bisa menimbulkan sebetulnya untuk reaksinya efek sampingnya seperti muntah atau mual begitu. Tapi memang banyak juga studi literatur yang kami lakukan dan mengatakan bahwa efek itu tidak ada gitu. Tapi secara teori memang untuk efek sampingnya ada. Nah, kemudian kami juga melakukan trial produk. Jadi sebetulnya sediaan ini sudah kami lakukan trial sejak tahun 2023. Kami bermitra dengan Klinik Satwa Gia Indonesia dan kami melakukan trial produk untuk 5 ekor kucing. Jadi kami mencari 5 ekor kucing domestik stray cat begitu. Kemudian dari kelima ekor ini sama-sama positif helminthiasis. Kemudian kami berikan pengobatan pemberian satu kapsul saja untuk 2 kilogram berat badan disesuaikan dengan masing-masing kucingnya via oral. Kemudian dilakukan observasi selama 14 hari. Kami lakukan uji feses dari pre dan juga post treatmentnya. Kemudian untuk hasilnya di hari ke-1 ditemukan adanya Toxocarakati dan juga Dipilidum caninum. Nah, setelah pemberian setelah diketahui bahwa memang positif helminthiasis, kemudian kami berikan sediaan parentel tadi, kemudian kami amati sampai kurun waktu ke-14. Kemudian setelah hari ke-14 kami lakukan pengamatan kembali dan ditemukan tidak lagi adanya parasit pada kelima ekor kucing yang kami berikan pengobatan gitu. Jadi sama seperti yang sudah dilakukan oleh Dok Ulfa, bahkan Dok Ulfa melakukannya lebih cepat ya dalam waktu kurun hanya 3 hari saja dan sudah menunjukkan perubahan gitu. Nah, kemudian sedikit saja ini ada informasi untuk teman-teman kolega dan juga mungkin mahasiswa yang join di sini atau di sini kami untuk hanya spesial hari ini ada promo terkait pembelian parental karena sedang baru launching juga hari ini kebetulan. Jadi kalau untuk beli 4 botol nanti akan dapat free 1 botol dan berlaku kelipatan. Jadi misalkan belinya 8 botol berarti nanti dapatnya 2 botol gitu. Nah, untuk pemesanannya mungkin nanti bisa dibantu sama Mbak Amara dan Mbak Intan. Ada di kolom chat mungkin Mbak Intan sama Mbak Amara boleh tolong sapa-sapa dulu di kolom chat ya. Mungkin bisa hubungi ke Mbak Intan dan Mbak Amara. Nah, boleh tuh dokter-dokter semua yang mau coba, mumpung lagi ada promo nih, buy 4 get 1 free, nanti bisa langsung hubungin di room itu ada Mbak Amara sama Mbak Intan, betul. Nanti saya kasih nomornya juga kalau ini di apa di layarnya. Oke. Ya, terima kasih Mas Riko. Mungkin itu dari saya kembalikan ke Mas Riko. Oke, baik. Terima kasih, Dok Yogi. Oke, kita akan kembali lagi ke sesi tanya jawab kali ya. Dok Ulfa, apa sudah ready kah? Sekali lagi, buat teman-teman dokter semua yang mau cobain Parantal dari TDV, ini produknya baru launching hari ini gitu, jadi belum ada di mana-mana, belum ada flyer, belum ada di mana-mana gitu. Boleh langsung aja ntar tinggal boleh hubungin Dok Yogi yang kemarin nge-blast eh, via WhatsApp, juga atau mau tanya-tanya juga sama Dok Yogi gitu, kayak gimana dan lain-lain, atau boleh di room chat ini ada Mbak Amara sama Mbak Intan untuk area Surabaya Malang, seperti itu. Dok Ulfa, sudah ready kah? Kita akan jawab-jawab pertanyaan dari teman-teman dokter hewan.
akan sharing lah ya, sharing pengalamannya gitu. Nanti kalau misalkan ada yang mau nambahin dan lain-lain boleh banget. Gitu. Dok Ulfa, sudah ready kah? Atau Sudah, silakan oke, Mas Riko. baik. Kita akan pilih-pilih pertanyaan dulu ya, sebentar. Oke, ini eh, kita pilih dulu nih dari Dok Debbie ya, dari Blessing Clinic Kupang. Terima kasih dok, saya ingin bertanya kasus cacingan plus parvo. Untuk terapi baiknya, bagaimana dok? Apakah jika dalam kondisi diare berdarah dan muntah secara terus-menerus bisa diberikan obat cacing? Dan jika bisa, untuk pengulangannya sebaiknya berapa kali ya dok? Karena seperti ini sering terjadi di tempat saya. Mohon bantuannya dok. Terima kasih. Nah, boleh dok, langsung saja dok. Baik, terima kasih Mas Riko. Nah, ini juga saya pernah dapat juga ya kasus seperti ini ya, Dok. Jadi kalau saya dulu pernahnya Pante sih, bukan parvo. Jadi dia itu udah kena virus gitu ya. Terus kemudian sampai berdarah, sampai muntah terus-menerus. Pokoknya udah lemes banget, diinfus segala macam kayak gitu ya. Kalau saya biasanya saya ke terapi suportifnya dulu Dokter Debi. Karena parvo itu kan virus ya. Jadi saya mau ningkatin imun dia dulu nih. Sembari kita kasih tadi infus ya, infus terus kemudian kita juga kalau bisa disuapin kita suapin. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa suapin berarti kita mengandalkan infus nih. Terus kalau obat cacing sendiri biasanya saya skip dulu. Jadi saya tunggu sampai dia benar-benar stabil karena takutnya nanti malah kena ke ginjalnya. Jadi kalau terlalu berat, dia kan lagi kolaps nih ya ceritanya ya karena sampai berdarah. Dia sampai lemes banget dan nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi tergantung kondisi juga sih dok. Kalau kondisinya kondisinya benar-benar kolaps, dia nggak bisa ngapa-ngapain atau sampai kena saraf bahkan ya sampai berdarah-darahnya di mana-mana gitu ya. Tidak hanya di diarenya aja. Kalau di pandai itu bisa sampai ke telinganya juga berdarah. Biasanya saya nggak kasih obat cacing dulu. Jadi saya ke fokus ke pantainya dulu. Kalau dia udah stabil, dia bisa makan sendiri, terus kemudian minum obatnya baik, tidak muntah, dan meskipun diarenya, kalau diare emang agak lama ya, kalau udah sampai berdarah ini biasanya apa ya istilahnya terapinya itu tidak langsung diarenya mampet gitu enggak. Jadi saya lihat dulu diarenya ada perkembangan enggak ini gitu. Jadi kalau sudah ada perkembangan dan dinyatakan stabil, saya nilai dia udah oke nih, bagus gitu ya respon tubuhnya, baru saya kasih obat cacing. Kayak gitu dok. Atau biasanya di kasus-kasus sebelumnya, panlenya udah sembuh dulu nih, atau parvonya udah sembuh dulu, baru ketika pulang saya bawakan obat cacing. Jadi ini bisa diminumkan di rumah. Atau pas mau pulang, di sini udah 4 hari atau 5 hari atau seminggu gitu ya. Terus kemudian dia udah oke, saya kasih obat cacing baru seperti itu. Tapi kalau di kasus-kasus yang tidak berat, jadi misalnya ada kasus lain, dia bakterial, tapi dia juga ada cacingan dan tidak berat, kira-kira saya nilai itu kondisi tubuhnya memungkinkan untuk mendapatkan banyak obat gitu ya, tidak menyebabkan efek sekunder ke ginjalnya, biasanya saya kasih. Begitu dong. Tapi kalau dari penyebab utamanya adalah karena cacingan, meskipun dia udah kolaps dan parah banget gitu ya, kesini udah dehidrasi berat, anemia dan segala macam, tapi penyebabnya adalah cacingan, saya bakal kasih obat cacing karena penyebab utamanya adalah cacing. Begitu kira-kira dokter Debbie. Oke, begitu. Kira-kira dok, ada yang mau ditanya lagi nggak nih? Sebelum kita move ke pertanyaan lain.
Masih ada kah di room? Harusnya masih ada ya, karena bertanya. Oke, Pertanyaannya baik. banyak loh dok di room. Lumayan ini. Kita coba pilih-pilih ya. Maksudnya pilih-pilih itu yang eh, bisa dijawab berbarengan gitu maksudnya. Oke, mungkin udah cukup kali ya. Kita next ke pertanyaan selanjutnya, Dok. Boleh kah? Iya, silakan. Oke. Ini dari Dokter Hewan Septian Trimulyana Ginting dari DKP 3 Medan. Ini sebenarnya beliau banyak ya, cuma kita ambil yang ini. Dok, kasus Mm-mm. Dipylidium caninum. Kan inang perantaranya kutu pinjal ya, Dok. Biasanya saya temukan kalau kucing kutuan seringnya juga cacingan. Nah, kasus seperti ini, apakah kita boleh menggunakan antiparasit broad spectrum seperti ivermectin atau selamectin, biar sekaligus ekto dan endonya teratasi, Dok? Iya, Boleh, Dok, mungkin sambari di... sembari jawab ya. Iya, betul sekali dokter Septian. Ini pertanyaannya banyak banget loh Mas Riko. Jadi Iya nih, luar biasa nih, ini kita antusiasnya. kebetulan ini yang tanya itu emang sering. Jadi emang sering didapat ya kasus seperti tadi dokter Dedi dan dokter Septian itu emang sering didapat di klinik juga. Di tempat saya juga sering juga dokter Septian. Jadi kalau seperti ini boleh sekali dok. Jadi pakai yang broad spectrum sekalian ngobatin ekto sama endonya sekalian gitu ya. Jadi kenapa yang broad? Jadi biar dia juga nggak berat juga ya. Kalau misalkan kita kasih cuman grooming buat kutunya aja misalnya, terus kemudian kita kasih obat cacing dan lain-lain, itu tidak lebih memudahkan. Artinya kita harus apa ya, berulang-ulang ngasihnya. Tapi kalau ada yang broad spectrum, untuk memudahkan kita sendiri, kita juga bisa pakai itu gitu ya. Jadi biasanya kita pakai injeksi sih, atau mau pakai tetes juga bisa. Yang bisa sekaligus ektoparasit karena ya saat ini baru ada itu yang sekaligus ektoparasit. Jadi kalau misalkan TDV ada mungkin Mas Riko yang bisa broad spectrum, nah nanti bisa dijelaskan juga. Jadi kalau saya biasanya pakai untuk ektoparasit dan endoparasitnya emang pakai yang ivermectin tadi ya. Jadi mapnya sih bebas, tapi isinya itu gitu ya. Oke. Selamectin agak susah sih dapetnya ya saya, jadi paling pakainya itu, tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa juga pakai selamectin. Begitu. Jadi bisa dokter Septian tadi pakai yang broad spectrum sekalian. Tapi tetap harus dievaluasi ya dok. Jadi evaluasinya apakah nanti itu cacingnya. Karena kan kalau yang ivermectin misalnya ya, dia itu kan cuma untuk nematoda aja. Jadi tidak bisa untuk castoda. Jadi tetap nanti 2 minggu kemudian seminggu atau 2 minggu. Biasanya saya seminggu sih. Sekalian saya follow up yang evaluasi yang ektoparasitnya, apakah perlu disuntik ulang atau tidak, terus kemudian sekalian yang cacingnya begitu. Nah, endoparasitnya itu apakah ada? Karena tidak hanya di Dipylidium caninum saja, ya Dokter Septian ya. Jadi ini kasusnya banyak sih sebenarnya. Kucing juga bisa seperti itu. Oke, seperti itu kira-kira Dokter Septian. eh, mau ada pertanyaan lanjutan nggak? Ini share screen-nya ada nggak sih? Saya dari tadi nggak muncul. Mohon maaf, Dok. Ada screen-nya nggak? Ada, Oh, oke, oke. ada, Di saya soalnya tadi agak ada ngeblank. ini screennya Mas Riko ini. Iya, iya, betul, betul, betul. Ini kan, tapi PPT kan? Iya, PPT. Oh iya, oke, oke. Oke, baik. Seperti itu kira-kira ya, Dok Septian ya? Ada di room chat ya? Maksudnya ada pertanyaan lanjutan kan? Kalau tidak ada, kita next ke selanjutnya kali ya. Oke, oke, oke. Sepertinya tidak ada. Begitu kira-kira yang bisa disampaikan ya. Kita next, Bang, Dok. suaminya Siapa nih? Oh, bukan kayak. Oke. Nah ini Dok, next questionnya dari Dokter Hewan Rahmanda Hanafi di Klinik Hewan The Lab di Lab Bekasi. Selamat pagi Dok, selamat pagi.
Izin bertanya, terkait pencegahan resistensi, apakah hanya perlu menggunakan obat cacing dengan dosis dan pemberian waktu yang tepat, atau perlu ada pergantian kandungan juga, Dok? Misalnya untuk bulan ini diberikan pendazole dan pemberian selanjutnya diberikan praziquantel plus pirantel. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan bagus ya dari Dokter Rahmanda ini menyangkut dengan resistensi tadi ya, Dok. Jadi ini Dok, untuk mencegah resistensi, jadi tidak hanya merek obatnya saja ya, tapi kita biasanya bacanya kandungannya, Dok. Jadi pergantian kandungan. Jadi pemberian, ini kan cacing dengan dosis dan pemberian waktu yang tepat. Iya, betul. Tidak hanya dok ya, tidak hanya penggunaan obat cacing dengan dosis dan pemberian waktu yang tepat saja, tetapi perlu juga terjadi pergantian kandungan dok. Jadi betul misalnya bulan ini mau diberikan fenbendazole misalnya ya atau Alben, kemudian bulan berikutnya mau diberikan campuran pirantel dan praziquantel itu bisa. Jadi saran saya untuk mencegah resistensi itu kandungannya harus berbeda gitu dok di pemberian bulan berikutnya. Tetapi misalnya nih Dokter Rahmanda ternyata sudah mengidentifikasi bulan ini itu ada kasus cacingan dikarenakan nematoda misalnya ya, mau dikasih perantel aja, tidak masalah. Jangan terus dikasih praziquantel, berhubung ini dok kemarin udah dikasih pirantel, jangan gitu ya dok. Tapi tetap tetap sesuai dengan kasusnya. Tapi kalau misalnya kita agak susah di klinik misalnya nggak ada bisa ini dok nggak bisa apa istilahnya identifikasi cacing spesifik misalnya ya bisa pemeriksaan darah tapi ada keterbatasan di identifikasi spesifiknya dok bagaimana ya cacingnya apa gitu misalnya bisa juga pakai yang broad spectrum tapi beda kandungan kayak gitu itu aja sih dok. Oke, baik. Begitu kira-kira ya, Dok Rahmanda. Mudah-mudahan terjawab. Apa ada pertanyaan lanjutan mungkin sebelum ke next? Kita lihat dulu. Oke. Ini dok, nextnya dok. Dari Dok Sunan, Shiva Pet, Kita pet. Oke, dok izin bertanya, umur Kebumen. 1,5 bulan. Saya aja dok yang tanya Oh saya iya, ya. Sabar-sabar. silakan Mas Riko. Oke. Izin bertanya dok, kalau masih umur 1,5 bulan, ternyata terkena cacing. Bagaimana mengobatinya? Bagaimana cara mencegah agar tidak cacingan di usia dini? Nah ini concernnya di usia dini ya. Bolehkah kucing diberikan obat cacing yang mengandung torsulon? Terima kasih dok. Oke, Silakan. baik. Terima kasih ya, Dokter Sunan. Oke, ini 1,5 bulan kena cacing ya. 1,5 bulan oke aja sih dok yang mau dikasih obat cacing karena tadi mulai dari 2 minggu bisa dikasih obat cacing. Jadi cara mencegah agar tidak cacingan di usia dini yang jelas itu lingkungan sih dok ya. Jadi kalau lingkungan, terutama emaknya nih ya, sebelum dikawinkan itu bisa dikasih obat cacing dulu sih. Karena ketika kita bunting ya, bukan kita nih, kucing kita, kucing klien kita bunting, itu kan nggak bisa kita kasih obat cacing ya dok. Jadi kalau mau kasih obat cacing itu kalau mendekati lahiran itu boleh malahan. Jadi untuk memicu cepat lahir juga ya, tapi harus tepat. Karena kan kadang klien itu asal aja nih, maksudnya ini udah berapa, kapan dikawinkan? Kayaknya seminggu yang lalu dok, kayaknya itu kayak nggak tepat gitu. Maksudnya ini kapan, tanggal berapa, ini kan agak apa ambigu gitu ya. Jadi kalau bisa memang dipastikan sebelum bunting itu tidak cacingan, satu, atau sudah dikasih obat cacing. Nah kemudian lingkungan ya, jadi lingkungan lingkungan ketika dia melahirkan, kemudian beddingnya ya, terus kemudian setelah melahirkannya, itu kalau bisa dijaga kebersihannya. Ketika dijaga kebersihannya,
dijaga kontaminasi dan dijaga makanannya ya, itu insya Allah ini sih tidak banyak juga yang cacingan gitu. Atau bahkan sama sekali tidak berpengaruh gitu, maksudnya tidak tidak kena cacing gitu. Terus kalau udah terlanjur cacingan ya diberi obat cacing. Mulai dari 2 minggu bisa. Terus tadi ada pertanyaan juga sih sebenarnya yang banyak tadi ya dari dokter Septian tadi ya, nyangkut ke sini juga. Hmm. Jadi kalau betina bunting, bukan bunting, menyusui ya bisa nggak dikasih obat cacing? Bisa. Jawabannya bisa. Bisa dikasih dok. Meskipun itu nanti bisa berpengaruh juga ya sebenarnya ya. Tapi nggak masalah sih anaknya dikasih obat cacing lagi. Yang jelas sesuai dosis aja dan berat badan. Oke, oke. Terus klorsulon. Nah, klorsulon itu kan biasanya dikombinasikan sama ivermectin ya di suatu tempat obat ya. Ada yang pakai dok, tapi saya nggak pakai sih klorsulon ini. Biasanya saya pakainya untuk hewan besar gitu. Karena belum menemukan klorsulon diberikan untuk kucing gitu. Belum tahu gitu ya efektivitasnya seperti apa dan boleh atau enggaknya untuk, kan kadang ini ya kemasan itu kan beda-beda ya. Jadi ada yang segini boleh, ada yang ini nggak boleh buat kucing anjing kayak gitu. Tapi kalau untuk hewan besar di sini ada sih yang jual gitu. Daripada albendazole sebenarnya yang tadi ini pertanyaannya dokter siapa tadi ya di sing chat juga, yang apakah ada yang bisa nyangkut di pembuluh darah gitu ya. Itu bisa dok. Salah satunya adalah alben karena albendazole itu dia bisa mematikan cacing di semua fase dia. Jadi kalau pas fasenya nggak apa ya ada di dalam pembuluh darah, nah dia bisa nyumbat nih. Kalau dia nyumbat nanti bisa kolaps kayak gitu. Nah itu biasanya di alben. Jadi saya pakai juga sih sebenarnya alben tapi jarang-jarang. Jadi rotasi aja gitu. Nah bisa diganti dengan klorsulon. Gitu. Oke. Tadi Untuk dok, make sure tadi hmm, berarti start dari 2 minggu tadi dok ya udah bisa dikasih obat cacing ya? iya. Oke, oke. Karena tadi banyak yang nanya umur sih kalau sekian gimana gitu. Oke, oke. Ada lagi dok mungkin yang mau ditambahkan? Sudah sih. Sebenarnya ini pertanyaannya nyambung-nyambung semua sih, Dok, yang ada di chat Betul, ini. betul, betul. Oke, seperti itu kira-kira ya dok Sunan ya. Mudah-mudahan eh, terjawab. Karena ini udah jam 11 nih, kita next ke pertanyaan lagi kali ya. Satu lagi ini. Iya. Bentar. Nah, ini bentar. Dari Dok Lailia Milda, PPS Kelongsam Berau. Selamat siang dok. Oh, tadi kita dari yang selamat pagi jadi sampai selamat siang nih. Selamat siang dokter. Izin bertanya pemeriksaan diferensial leukosit. Apakah wajib menggunakan kamar hitung atau bisa menggunakan apus darah? Karena di PPS kami belum tersedia kamar hitung. Baik, Dokter Lailia. Dokter Lailia dari Berau. Waduh, jauh ya, Dok. Ini, Jauh-jauh. ya dok, emang nih kalau di klinik atau di dinas itu kan juga sebenarnya terbatas juga ya. Jadi biasanya kalau dulu kita waktu kuliah itu kan kayaknya ini banget ya. Jadinya maksudnya ada semua gitu kan. Mikroskop ada, terus kamar hitung ada, ini ada, pokoknya semua macam-macam itu ada. Tapi ketika kita praktek, kenyataannya tidak seperti itu. Jadi sebenarnya bisa pakai apus darah aja bisa dok. Jadi dokter bisa pakai apus darah, terus kemudian pakai counter. Kalau saya biasanya pakai counter. Nah, counter tadi itu untuk memudahkan kita untuk menghitung. Jadi ketika satu lapang pandang itu apa aja yang kita lihat, ya dok. Misalnya kita lihat limfosit, eosinofil, neutrofil, basofil, atau yang lain-lain begitu ya di situ. eh Kemudian kita
lihat, kita hitung begitu ya, per satu lapang pandang itu ada berapa. Kemudian kita geser lagi, satu lapang pandang ada berapa. Nah, nanti prosentasenya bisa dihitung dari situ, dok. Begitu, dokter. Jadi bisa pakai hapus darah saja bisa. Oke, seperti itu tuh kira-kira ya dok ya. Wait, sebentar, tadi saya lupa ngasih link presensi. Sebentar, sebentar. Oke, nggak apa-apa Mas Riko. Ini sambil aku bacain chat ya, ya Ah, Mas boleh, Riko. boleh, boleh banget, boleh banget. Ada beberapa pertanyaan juga yang Terima kasih dok, nyambung-nyambung. Milda. Terima kasih juga dok Lailia pertanyaannya. Nah, oke, boleh, boleh dok, sambil baca-baca. Oke, nah ini ada obat cacing apa yang bagus untuk anak kucing umur 4 minggu, dok? Solusi dari Dokter Avandi. Apa yang diberikan jika sudah resisten obat cacingnya? Klinik Fadil, Jaya Pet Shop. Jadi gini, Jaya Pet Shop. ya, eh sebenarnya nggak ada yang paling mudah sih memang dalam bentuk suspensi. Cuman kalau saya sendiri kalau nggak ada suspensi, bisa pakai tablet atau kapsul tadi ya yang bentuknya serbuk, itu akan lebih cocok juga, bisa dicampur dengan makanan atau biasanya saya seduh. Jadi pakai air minum aja, kemudian saya pakai squid, saya pakai langsung suapin atau pakai pipet gitu ya ke anaknya. Jadi kalau tablet itu emang agak susah kalau anak-anak biasanya ya, anak kucing maksudnya. Tapi kalau dalam bentuk cairan biasanya memang lebih mudah. Itu. Terus kemudian kalau sudah resisten, nah kalau sudah resisten kita harus tahu juga ini resistennya terhadap bentuk yang apa. Maksudnya bukan sediaannya tapi golongan obat yang jenis apa. Kita bisa pindah golongan. Misalnya ini resisten terhadap bensimidasol misalnya ya. Kita bisa pindah golongan ke yang lain dulu, dok. Jadi kita kasih waktu si cacing ini buat tidak mengadaptasi dirinya terhadap bensimidasol. Karena kalau sudah resisten kan artinya dia sudah adaptasi ya dengan bensimidasol ya. Kalau kita tetap mau kasih itu ya tetap nggak ngefek ke dia. Jadi kita bisa pindah dalam kurun waktu yang agak lama sih sebenarnya ya kalau untuk resisten ini. Dan tetap harus follow up apakah resistennya masih ada terhadap bensimidasol atau tidak. Begitu contohnya. Oke, seperti itu kira-kira ya. Eh, Dari siapa? Do, Dokter Avandi ya. Iya, dokter Mungkin Afan. satu lagi dok, satu lagi nih menjelang Satu lagi yang atas-atas selesai. kali ya. Atas-atas belum Boleh, kebaca boleh, nih, dok. boleh, boleh. Ini yang tadi yang 2 minggu, 2 minggu. Oh, atas eh heartworm tadi udah. Sebentar. Mirip-mirip sih, Mas Betul Riko, sih. pertanyaannya. Tadi juga udah. Oh, ini Eh, ada spot on ya. Dokter Dari Riza, siapa dok? Dokter Riza Widianti. Untuk obat spot on, apakah indikasi Oh ya obat oke. benar-benar terserap kayak sesuai dosis? Jadi, untuk spot on, tadi kan sifatnya broad spectrum ya, Dok. Jadi, kalau broad spectrum juga tetap harus kita follow up juga. Jadi ektoparasitnya itu masih ada atau tidak? Itu penting juga karena salah satu faktor ya untuk cacing tertentu. Terus kemudian juga endoparasitnya. Nah, kita bisa uji feses dan hapus darah minimal ya. Atau mau pakai kamar hitung tadi ya, seperti dokter siapa tadi ya, Lailia. Gitu. Itu Lailia, bisa ya juga. betul. Ya, itu bisa juga. Itu mengindikasikan bahwa oh dosis segini berarti udah benar-benar terserap nih sesuai dosis kayak gitu ya. Tapi kalau sesuai dosis sih sebenarnya gini ya dok. Jadi dosis itu kan biasanya rentang. Jadi ada yang rentang bawah, ada yang rentang atas. Atau kalau mau dipaskan, ada beberapa yang tidak menyebutkan rentang itu juga bisa. Kalau rentang itu bisa pilih yang paling atas. Kalau yang udah parah banget. Tapi kalau nggak parah banget ya paling yang mudah, ya yang di bawah ya rentang paling bawah.
Atau yang tidak menyebutkan rentang, misalnya langsung 20 miligram misalnya kayak gitu ya. Berarti kita pakainya sesuai dosis aja. Cuman kalau misalkan sudah sesuai dosis dan berat badan kok tetap nggak ngefek, artinya berarti obat tadi tidak terserap sempurna. Kalau itu baru pertama kali diaplikasikan ya. Tapi kalau udah berkali-kali diaplikasikan ya bisa jadi juga karena resisten tadi. Begitu. Nah, karena ini spot on, jadi kita agak susah dok mau menilai ini seberapa terserapnya karena berpengaruh juga dengan apa istilahnya ya, kondisi kulit. Kondisi kulitnya seperti apa. Tapi sejauh ini sih karena saya emang ganti-ganti juga ya dok ya, jadi tidak selalu pakai obat yang sama. Sejauh ini alhamdulillahnya setiap kali kasih spot on ya sesuai dosis aja, sesuai takar itu terserap. Artinya berefek gitu. Berefek ke kucingnya gitu. Baik itu ektoparasit maupun endoparasitnya. Begitu sih, Dok. Oke, baik. Terima kasih banyak nih, Dok Ulfa. Dan juga semua dokter yang sudah bertanya ya. Mohon maaf sekali nih, belum bisa dijawab satu-satu, tapi kayaknya udah bisa mencakup semua jawaban. Mudah-mudahan ya, karena juga ini udah hampir jam setengah 12. Mohon maaf sekali gitu. Sekali lagi terima kasih banyak untuk yang bertanya. Dan minta tolong nih, Dok Ulfa untuk pilihkan 3 penanya terbaik nih. Nanti kita akan kasih voucher belanja 60%. Jadi nanti kalau belanja di TDP, kita kasih voucher belanja 60%. Seperti itu untuk 3 penanya terbaiknya. Boleh sambil sari-sari, saya juga izin menginformasikan lagi bagi kolega semua yang mau mendapatkan materinya, materi slide, record, yang kemudian pengen ada sertifikat, e-sertifikat, nanti boleh langsung isi presensi di tadi ya, di link yang udah saya share. Gitu. Kalau misalkan tadi eh ada yang mau tanya-tanya seputar tadi ya parentel, bisa untuk dokter semua yang gabung pada hari ini dapat eh, free satu setiap pembelian 4 botol parentel. Juga eh, bisa langsung hubungin Mbak Amara dan Mbak Intan yang ada di room chatnya. Seperti itu. Atau mau ngobrol-ngobrol langsung sama Dok Yogi juga nanti boleh chat langsung ke nomor yang kemarin blasting link Zoom TDP hari ini. Gitu kira-kira. Sudah ada, Dok Ulfa? Kira-kira? ada ini tadi ya yang bertanya paling Oke. banyak dan pertanyaannya berbobot semua ini. Nah, Dokter boleh. Septian. Oke, selamat. Dokter Septiani berhak mendapatkan voucher belanja 60%. Belum absen nih. Tadi udah ada? Belum, bentar, bentar, bentar. Dokter Saya Septian kirim nih lagi. pertanyaannya susah-susah loh ini, Dok. Iya ya, luar biasa sekali. Tapi seru dan ini emang sering di ini juga sih sering di Bisa apa minta share istilahnya materi ya. seminar atau video, nanti di-share. Silakan isi presensinya, nanti di-share sama tim CDP. Boleh yang pertama, Dokter Septian. Hmm. Boleh minta Terus link ulang karena jaringan tadi saya bergabung. Bentar-bentar, saya kirim ulang. Nah, silakan. Silakan, ada lagi, Dok? Dua lagi. Dokter Debi, Dokter Debi. Dokter Deborah ya tadi ya kalau nggak salah, Dok Deborah. Oh iya, iya betul. Oke, wih, ini tadi rezeki jaringannya nggak stabil ya, jadi dapat voucher 60%. Terima kasih dok, sama-sama. Satu lagi dok, Sama kira-kira. Dokter Rahmanda. Ah, ini yang tanya tentang resistensi tadi, Dok. Oke, Sesuai dengan materi kita. dokter Rahmanda. Selamat ya, tadi ada dokter Septian, ada dokter Debi, dan dokter Rahmanda. Nanti boleh hubungin dok Yogi yang kemarin apa ngasih link informasinya. Nanti boleh bilang kalau mau klaim untuk dapetin voucher 60% belanja di PDP. Selamat untuk yang terpilih oleh Dokulfa sekali lagi, dan sekali lagi juga saya ucapkan terima kasih banyak untuk Dokulfa yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing pada pagi sampai siang hari ini nih dok di weekend. Terima kasih banyak sekali lagi.
Juga terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang hadir dan standby sampai siang. Terima kasih banyak. Sekali lagi Dok Yogi juga udah menyampaikan. Sama Terima dong. kasih banyak lagi. Boleh mungkin Dok Ulfa closing statement-nya untuk Oh kita gitu. semua atau untuk dokter hewan yang hadir di siang hari ini. Boleh mungkin. Closing statement-nya jangan lupa foto-foto nanti ya Mas Riko kita ya. Oh itu boleh. Oh iya, oke 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 oke. Sama terima kasih banyak buat Oke oke oke. teman-teman yang hari ini sudah hadir. Saya juga belajar dari teman-teman juga ya. Jadi jangan berhenti belajar di klinik dengan kasus-kasus yang baru. Jangan malu untuk bertanya kepada sesama kolega karena barangkali kasus yang kita dapat itu sudah pernah didapat juga dengan dokter yang lain sehingga bisa loh kita belajar ya sesama kolega apalagi yang satu daerah atau bahkan luar daerah gitu ya. Terus kemudian itu saja, semoga bermanfaat. Dari saya hanya sedikit. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, teman-teman ya, mohon dimaafkan. Dan apabila ada, karena ilmu itu kan berkembang ya, teman-teman ya. Apabila ada ilmu yang berkembang, saya dengan senang hati sekali menerima kritik dan saran dari teman-teman. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dulfa. Oke, tadi permintaan Dok Ulfa sebelum closing, kita foto-foto dulu. Kalau misalkan ada yang mau on cam, boleh on cam. Kita foto bareng, on cam bareng Dok Ulfa. Dan saya, eh dan saya, tuh jangan teman-teman yang lain ya. Sorry, sorry. Oh, tadi juga ya, kalau misalkan ada kritik dan saran untuk TDV juga boleh banget di Instagramnya Tunas DV Tama. Atau saya, Instagram saya, Riko Seroki. Atau Instagramnya Dok Ulfa, boleh juga untuk masukannya dan lain-lain boleh banget. Boleh kalau mau yang on cam saya tunggu sampai 3 detik. Kalau yang enggak juga nggak apa-apa ada namanya. Jadi tetap ke foto gitu. Oke, 1, 2, oh bentar nih bahasa ada yang on cam. Oke, bentar ya. Oke oke, ntar saya hitung. Oke, masih ada yang mau on cam, masih ada yang mau on cam, saya hitung sampai 5 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke oke, saya oke oke, saya foto ya. Bentar. 1, 2, 3. Luar biasa sekali. Oke. Lagi. 1, 2, 3. Bentar. Bentar. Saya lagi. Oke, saya lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak, dokter, teman-teman dokter semua, kolega semua yang hadir. Sampai akhir nih, terima kasih banyak. Luar biasa sekali antusiasmenya. Sekali lagi terima kasih juga untuk Dok Ulfa, untuk Dok Yogi, dan semua teman-teman TDV yang bantu. Kalau misalkan ada informasi mau nanya-nanya, boleh langsung ke Dok Yogi, boleh boleh via chat yang kemarin ngeblasting, atau tanya di grup, atau tanya cari saya. Nanti saya arahin ke teman-teman yang lain maksudnya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Kita tutup pertemuan kita di hari ini. Sampai jumpa di TDV Academy selanjutnya. Selamat berakhir pekan, sehat-sehat, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Riko, Dokter Yogi, dan teman-teman semua, Terima dokter. kasih, dok. Terima kasih Dok Ulfa, Mas Riko. Sama-sama.